belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris? Kalau untuk terkait dengan minat, pastinya lebih ke model pembelajaran. Model pembelajaran selama ini kan kita lebih model yang lama punya classical model. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat peserta didik itu seperti apa? Tadi saya bilang bahwa mengubah model pembelajaran, memilih model pembelajaran yang tepat sasaran, karena kita tahu bahwa model pembelajaran banyak. Cuma semua model pembelajaran tidak bisa diterapkan di semua sekolah. Setiap sekolah punya background yang berbeda, jadi guru sendiri harus memilih model pembelajaran yang tepat. Tadi saya katakan bahwa project based learning atau problem based learning itu sudah tepat menurut saya karena sudah kami pakai di sekolah kami dan itu tepat sasaran. Banyak lagi model-model yang bagus, tapi untuk satuan pendidikan masing-masing tidak sama. Mungkin kita di bagian Papua ini lebih ke kinestetik. PBL itu sangat bagus karena anak-anak itu akan sangat bosan ketika kita sebagai guru terus blackboard oriented atau whiteboard oriented. Itu sangat membosankan, apalagi bahasa Inggris itu kan tulis lain, baca lain, arti lain. Jadi guru sendiri harus mencari sesuatu hal yang membuat siswa ini berikan project, mereka akan bersemangat untuk menyelesaikan. Kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran, rendahnya hasil pembelajaran dalam bahasa Inggris? Sama halnya dengan pertanyaan pertama, cuma kalau pertanyaan kedua ini lebih ke metode pembelajaran. Tadi kan model pembelajaran pertama karena minatnya kurang, maka model pembelajarannya dirubah. Tapi kalau untuk hasilnya maka model pembelajaran harus dirubah. Di mana kita harus merubah, buatlah satu PTK di situ. Ketika kita cari dulu masalahnya kenapa minatnya rendah, berarti mungkin model pembelajaran kita yang kurang berhasil menyentuh peserta didik tersebut. Sama ya dengan yang rendahnya hasil belajar di peserta didik. Kira-kira upaya-upaya yang dapat Ibu lakukan seperti apa? Yang harus meningkatkan hasil peserta didik. Pendekatan untuk 4C itu harus dibuat. Sudah bukan waktunya guru berbicara, tetapi berikan kesempatan kepada siswa. Jadi 4C, komunikasi, kemudian kolaborasi, kreatif, kemudian berpikir kritis itu, critical thinking itu ada pada siswa. Jadi metode apa yang kita gunakan sehingga 4C itu bisa dikeluarkan. Jadi seperti itu, lebih menggali kemampuan siswa. Apakah pendekatan yang Ibu sudah lakukan, pendekatan 4C ini sudah berhasil Ibu terapkan dalam kelas Ibu? Ya, untuk 4C sendiri sudah berhasil kami terapkan, terkhususnya ada dalam bahasa Inggris karena tadi pertama kami pakai PBL, jadi anak-anak otomatis 4C ini mereka akan otomatis ada dalam, apalagi gotong royongnya, kurikulum kami gotong royong, berpikir kritis, kemudian 4C ini harus ada di dalam, termuat di dalam. Jadi 4C ini. Baik. Masalah yang ketiga mengenai kesulitan belajar peserta didik. Kira-kira menurut Ibu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti apa? Faktor kesulitan belajar itu banyak. Salah satunya mungkin kondisinya anak-anak, ekonomi. Kemudian ekonomi itu juga agak susah untuk menghadirkan anak-anak di sekolah. Itu kesulitan belajar. Kemudian faktor lingkungan. Kemudian ketika mereka ada di kelas dan faktor kesulitan belajar itu ada, berarti mungkin media pembelajaran yang kita pakai harus belum tepat sasaran. Kira-kira solusi Ibu seperti apa? Media pembelajaran seperti apa yang dapat kita gunakan untuk mengatasi kesulitan belajar? Media itu kami pakai di sekitar. Kemudian kami juga punya satu aplikasi hebat
yang kami terapkan untuk anak didik kami yaitu aplikasi aplikasi Jelajah Ilmu. Ini platform yang sangat hebat menurut sekolah kami dan kami sudah pakai 2 tahun ini. Platform ini sangat hebat karena di dalamnya itu siswa sudah disediakan semuanya, kemudian guru juga, sehingga ketika siswa ingin menggali, mereka masuk ke ya sebelumnya mereka mungkin melihat di pantai sekitarnya, kemudian mereka ingin melihat lebih dalam tentang masalah ini, mereka boleh masuk ke platform Jelajah Ilmu. Kemudian di platform itu mereka bisa menggali karena di situ sumbernya sudah lengkap. Jadi platform Jelajah Ilmu ini mendukung sangat linear dengan kami punya kurikulum gotong royong karena siswa menggali, siswa mencari tahu, dan dari ketiga masalah ini, dari minat, hasil belajar, kesulitan belajar, kemudian kami kaitkan dengan proses belajar mengajar kami dan platform yang kami pakai. Dari siswa diberitahu, siswa mencari tahu sendiri. Kemudian untuk nilainya sendiri, dari nilainya sendiri itu dari belas kasih. Kita tahu bahwa kedekatan emosional seorang guru dengan siswa itu mempengaruhi nilai. Tapi kami di sini sudah membalik itu dari belas kasih menjadi prestasi. Karena apa yang ditampilkan anak-anak, apa yang disuguhkan anak-anak itu memang prestasi. Jadi menurut Ibu penggunaan media di sekitar lingkungan sekolah, kemudian penggunaan aplikasi Jelajah Ilmu sudah berhasil Ibu terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ya, untuk hal itu sudah berhasil. Oke, sama-sama.